Ketika berita perceraian selebgram Tasya Farahsya muncul, yang justru paling menarik adalah respon warganet di media sosial. Ada yang bersimpati, tapi banyak juga yang bersorak gembira. Seolah-olah ada hiburan baru saat lihat kehidupan Tasya nggak seindah kelihatannya. Perceraian Tasya Farahsya adalah contoh nyata tentang sadun Fryoda di media sosial atau yang dikenal senang lihat orang lain susah. Di video kali ini, saya bakal bongkar kenapa drama perceraian selebriti sering bikin publik haus tontonan dan kenapa lebih banyak bicara soal kita bukan tentang mereka. Tasya Farahsya yang dikenal selebgram kecantikan yang kehidupannya tampak sempurna dan banyak didambakan banyak orang. Mulai dari pesta pernikahan 7 hari 7 malam. Lalu potret rumah tangga yang serba mewah dan harmonis yang Tasya bagikan di media sosialnya. Hingga kisah cinta masa kecil Tasya yang naksir duluan Ahmad Assegaf sejak masih kelas 6 SD. Begitu kenyataan itu berubah, semuanya berubah jadi bahan olokan. Padahal kamu sering lupa, hubungan antara selebgram dan audiens itu transaksi satu arah. Tasya memberi cerita dan kamu memberi perhatian, hanya sampai di situ aja. Gak ada kewajiban sosial bagi Tasya untuk ciptain kisah cintanya yang sesuai sama ekspektasi audiens. Tapi karena kehidupan selebgram dijadikan konten eksklusif untuk dimonetisasi, kamu jadi merasa seperti ikut memiliki atau nentuin alur ceritanya. Seolah-olah kamu punya hak untuk ikut bahagia saat hubungan Tasya bahagia. Kamu ikut kecewa atau marah saat hubungan Tasya retak. Atau kamu sampai ikutan nyinyir atau menghakimi saat hubungan Tasya hancur. Kondisi itu yang sering disebut ilusi investasi yang banyak terjadi pada kisah cinta selebriti yang kontennya dimonetisasi. Kamu merasa udah bayar tiket VIP lewat like dan view, berlangganan dan berkomentar di kontennya, ataupun membeli produk endorse sehingga kamu merasa berhak ikut campur urusan kisah cintanya. Yang lebih menarik lagi, respon warganet terhadap perceraian selebriti pria dan wanita sangat jelas berbeda. Ambil aja contohnya, waktu Pratama Arhan bercerai, banyak komentar di media sosialnya penuh dengan dukungan, bahkan sampai ada yang mengoda secara terang-terangan di kolom komentar di akun Arhan. Ketika selebriti wanita yang bercerai, respon yang muncul adalah penghakiman. Ambil aja contohnya, Tasya kurang bisa jagain rumah tangganya, atau alasan pesta pernikahan yang mewah nggak jamin pernikahan akan langgeng, hingga alasan Tasya yang terlalu cinta duluan ketimbang suami. Seperti ini struktur patriarki yang bekerja sangat halus di media sosial, dan tanpa disadari wanita juga ikut-ikutan normalisasi struktur patriarki. Ambil aja contohnya, pria yang bercerai seperti diberi narasi kesempatan yang baru, sedangkan wanita yang bercerai seperti diberi narasi penghakiman berupa label gagal. Apalagi banyak konten media sosial yang lakuin media play lewat judul-judul yang provokatif agar diklik kontennya. Ambil aja contohnya, betapa mewahnya pernikahan Tasya sebelum cerai. Atau ini alasan Tasya gugat cerai Ahmad Assegaf yang isinya seringkali spekulasi. Kenapa banyak konten media sosial yang lakuin media play lewat judul-judul yang provokatif? Karena ada pasarnya dan ada duitnya. Selama audiens media sosial masih nyukai drama, maka konten media play seperti itu akan terus ada. Lewat video ini, saya ngajak kamu untuk mengubah cara pandang, jangan jadi audiens yang emosinya labil. Kalau perceraian bukan selalu tentang kegagalan, karena ada beberapa bab kehidupan yang emang harus berakhir. Ada pernikahan yang berakhir lewat perceraian dan ada yang berakhir karena kematian. Dalam kasus Tasya, bercerai bisa jadi keputusan yang paling sehat buat nemuin kebahagiaan yang baru ketimbang harus terjebak dalam pernikahan yang gak bahagia. Ini sama halnya seperti kamu yang pilih keluar dari pertemanan yang toksik, maka perpisahan bukan berarti hidup kamu akan hancur. Kadang perpisahan adalah keputusan paling sehat buat nemuin kebahagiaan yang baru. Kamu boleh ngikutin kehidupan selebriti, tapi bukan berarti kamu berhak rendahin dia ketika ada sesuatu yang buruk terjadi. Kamu juga gak berhak merundung mental dia hanya karena kamu udah merasa membayar banyak atensi di kontennya. Semua orang berhak ngusahain kebahagiaan, karena kita semua adalah manusia yang lagi berjuang sebaik mungkin di hidup ini, termasuk juga Tasya dan para selebriti lainnya. Ketimbang kamu nikmatin drama selebgram yang tiada guna, maka lebih bijak kamu belajar gak ada kebahagiaan yang sifatnya absolut. Kalau kamu masih senang lihat orang lain susah, tapi susah lihat orang lain senang, ini nunjukin kamu iri atau cemburu sama kehidupan, atau keberhasilan orang lain yang pernah dia capai dulu. Ketika kamu tahu dia gagal itu terdengar seperti sebuah kabar baik yang menyenangkan. Kalau kamu masih senang lihat orang lain susah, kamu seperti takut ngehadapin rapuhnya hidupmu, sehingga kamu butuh rasa aman yang palsu buat ngehadapin realita kehidupan. Makasih udah nonton sampai habis, dan sampai jumpa di video berikutnya.